mereka ini yang sudah duduk ini merasa bahwa saya harus berbuat untuk kepentingan rakyat. Tetapi di dalamnya itu pasti dibungkus dengan nuansa kepentingan, di mana dulu itu jadi kita harus merubah mindset. Jadi sekarang itu baik itu pejabat maupun masyarakat harus merubah mindsetnya. Lalu Pak Andi setelah dimisioner sebagai ketua DPC Hanura Kutai Timur, sekarang di mana? Ya, Di partai politik maksud saya? ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Om WP. Malam ini adalah malam kedua setelah berapa lama kita stuck tidak ngobrol di podcast ini. Selain kemarin sibuk, lalu sakit, kakinya teriris paku, bengkak hampir 3 bulan, tidak bisa berbuat apa-apa. Untung masih selamat. Berkat doa teman-teman semua, banyak yang mendoakan kita di media sosial. Sehat-sehat Om, alhamdulillah kita sehat. Nah, malam ini saya menghadirkan 2 narasumber. Keduanya adalah politisi senior yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yang cukup dikenal namanya. Lalu kemudian kedua tokoh ini tidak saja bahu membangun daerah ini, tetapi juga menciptakan beberapa peluang-peluang sehingga daerah ini bisa maju. Kemudian saya perkenalkan di tamu saya malam ini ada Mas Ketua. Saya panggil beliau selalu Mas Ketua. Beliau Sumarno, seorang politisi yang cukup dikenal di daerah ini. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Andi Arapa Esos. Selamat malam. malam, rekan-rekan yang terhormat. Ini seperti Ustadz ini. Iya kan? Nuansa puasa kan? Iya. Luar biasa. Nah, judul podcast kita malam ini adalah Hanura Menyapa. Partai Hanura Kutai Timur menyapa warga masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Saya menganggap bahwa partai ini memiliki sebuah kecerdasan. Bukan nanti menjelang pemilu baru kasak-kusuk untuk memperkenalkan dirinya. Jadi selain memang ada kepengurusan baru, juga partai ini telah melakukan beberapa kegiatan. Saya pantau kemarin melakukan, kalau saya tidak salah, buka puasa bersama. Buka puasa bersama Dengan Wakil Bupati. Wakil Bupati Iya. bersama masyarakat Kutai Timur. Masyarakat Kutai Timur. Kemudian, nah ini mantan Ketua Hanura nih, Andi Arapa Esos. Beliau sekarang aktivitasnya itu selain di politik, terjun ke dunia peternakan ayam, peternakan sapi, kambing ini luar biasa. Ikan. Dan ini sebuah catatan untuk kita, apalagi kita yang sudah tua ini, ya kan? Memang perlu selain mengolah pikiran dan perasaan di podcast, juga mengolah tubuh di lapangan, ya termasuk di peternakan itu, ya kan? Oke, baik, Bung Andi. Kemarin kan Anda sebagai ketua Hanura Kutim. Iya. Lalu kemudian tiba-tiba saya melihat di berita bahwa Hanura Kutim itu secara sengaja atau tidak sengaja itu Anda menyerahkannya ke Pak Marno sebagai ketuanya. Pasti ada alasannya kenapa memilih Pak Marno. Betul. Bukan memilih Om WP misalnya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa yang lagi menonton podcast Om WP. Jadi kenapa saya menyerahkan jabatan sebagai ketua ke
Kakanda Marno, Ya. karena jadi Partai Hanura ini sebelum saya serahkan ke beliau, Ya. itu ada 5 calon yang mendaftar ke ketua provinsi, ketua DPD, ke Haji Marsidi. Iya, iya, iya. Ya, tidak perlu saya sebut namanya. Nah, tetapi dengan keyakinan saya bahwa Partai Hanura ini pasti bisa jalan dan insya Allah akan mendapatkan kursi kalau dibawa kepemimpinan Kakanda Marno. Karena kita tahu track recordnya selama ini, Iya. mulai dari Demokrat, Gerindra, dan saya pernah sama-sama dulu, saya calon Gerindra juga waktu itu tidak jadi. Nah, saya tahu betulnya, sehingga saya yakin bahwa dengan dipimpinnya beliau ini, Hanura ke depan insya Allah akan dapat kursi. Iya, Ya, ya, kita memang bercita-cita, tetapi semua itu Allah yang menentukan. Artinya target daripada Bung Ketua ini saat ini, Iya. ya kalau bisa dapat 1 fraksi, alhamdulillah. Tetapi saya juga yakin bahwa masyarakat sekarang itu kan sudah cerdas, ya sudah cerdas, dan masyarakat sekarang itu sudah mulai beralih dari pemikiran instan menjadi pemikiran profesional. Iya, iya, iya. Artinya, kenapa pelaku political will saat ini itu banyak yang tidak sesuai harapan kita ketika mereka sudah duduk. Iya, iya, iya. Ya, karena itu juga tidak semata-mata kekeliruan dari mereka atau mereka ini yang sudah duduk ini merasa bahwa saya harus berbuat untuk kepentingan rakyat. Iya, Tetapi di dalamnya itu pasti dibungkus dengan nuansa kepentingan, di mana dulu itu, jadi kita harus merubah mindset. Iya, iya, Jadi sekarang itu baik itu pejabat maupun masyarakat harus merubah mindsetnya. Karena apa? Karena high cost, katakanlah cost politik itu sekarang mahal. Iya, iya. Nah, karena cost politik itu mahal, maka terjadilah yang seyogyanya DPR itu kan fungsinya legislasi, Iya. ya kan? Pengawasan, budgeting, and controlling. Iya. Ya. Tetapi itu tidak mungkin dia melaksanakan. Kenapa? Karena dia ini telah mengeluarkan kos yang begitu besar. Kenapa? Karena kita juga masyarakat ini terkadang tidak mau memilih calon itu kalau kita tidak kasih ampau, Iya, tidak iya, kasih amplop. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya ya kita harus mengeluarkan sampai beberapa miliar misalnya, ya secara otomatis begitu saya duduk misalnya, saya harus berpikir ganda, Iya, iya. di mana saya harus memikirkan kepentingan masyarakat, di sisi lain saya harus memikirkan kos saya gitu. Iya, harus kembali. Harus kembali. Nah, makanya sekarang masyarakat sudah mulai cerdas. Mudah-mudahan dengan metode ini masyarakat menyadari Iya. bahwa orang yang kasih kita duit itu belum tentu dia bisa melakukan fungsinya sebagai legislasi. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, masyarakat ini harus betul-betul seleksi dan selektif dalam rangka memilih calon-calon yang akan datang. Iya, iya, iya. Ya, artinya gini. Bagaimana seorang anggota DPR mau mengawasi eksekutif sedangkan dia sendiri itu berharap kosnya itu bisa kembali di tangan eksekutif itu. Ya, maksudnya siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi? Iya, nah jadi pertanyaannya itu siapa yang mengawas dan siapa yang diawasi. Iya, iya, iya. Nah, ketika yang diawasi ini merasa tidak enak, maka bermasalah yang mengawasi ini, kan gitu. Kenapa? Karena ya tadi, tidak kembali nih saya kalau begini caranya. Iya, iya. Nah, akhirnya dia cooling down. Nah, begitu dia cooling down, ini barang jalan di tempat. Ya, masyarakat berteriak, apa kerjanya itu DPR? Iya, iya, iya. Ya kan?
Duduk aja di sana tidak ada pengawasan. Kemarin kan ada demo dibubarkan aja. Iya. Nah, itu. Jadi artinya begini. Memang kalau saya sih bukan harus dibubarkan Ya. DPR itu. DPR itu sangat dibutuhkan masyarakat. Cuma mungkin metodologinya itu harus dipelajari lagi. Ya, di mana DPR itu berfungsi sebagai pengawas, budgeting dan controlling. Kedua, dia harus betul-betul punya kemampuan untuk mengimplementasikan pokok-pokok pikirannya kepada eksekutif. Iya, iya. Ya, sehingga eksekutif itu merasa saya ini diawasi oleh Anggota DPR. anggota DPR yang notabene perwakilan rakyat. Nah, sekarang ini kan kita bingung. Mana perwakilan rakyat dan mana Perwakilan. teman eksekutif. Iya, 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 iya. Ini kan jadi persoalan sekarang ini. Nah, makanya saya berharap mudah-mudahan tahun 2029 nanti masyarakat ini sudah cerdas. Kalau toh memang ada calon yang masih mau menggunakan money politik, ya ambil aja uangnya. Tetapi seleksi betul-betul itu calon. Ketika nanti dia itu didudukan di sana, apakah dia memang bisa mewakili kita? Yang jadi persoalan, begitu dia duduk, dia tidak bisa mewakili kita. Akhirnya apa? Timbullah persepsi yang negatif. Iya. Bahwa anggota DPR itu duduk hanya mewakili partainya dan kepentingannya. Iya, iya, iya. Nah, sehingga ribut. Nah, tapi saya berharap anggota DPR yang sekarang duduk ini harus lebih cerdas, lebih bermoral. Karena netizen ini tidak main-main. Kita bisa lihat satu peristiwa di Kaltim ini, Iya, iya, iya. bukan hanya orang Kaltim yang menghujat, tetapi bahkan seluruh Indonesia Iya, iya. ikut menjustifikasi kebijakan itu. Padahal sebetulnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan itu, ya terkadang memang ada benarnya juga, gitu loh. Yang pertama, kita di Kaltim ini kan radiusnya begitu jauh. Ya, orang luar Kaltim dia tidak paham. Iya, 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 iya. Tapi kita orang Kaltim kita paham. Iya, iya. Nah, maka kita butuh sebuah sarana operasional yang tangguh. Ya. Ini kita berbicara tangguh, bukan berbicara harga. Iya, Ya kan iya, gitu. iya. Kalau harga itu urusannya yang punya kebijakan. Nah, kita butuh. Jadi alangkah naibnya kalau seorang bupati, gubernur, mobilnya mogok di tengah jalan. Nah, itulah dibutuhkan sebuah kendaraan yang tangguh. Kenapa? Ini tidak boleh gagal. Jadi tujuannya bupati dan gubernur itu sampai di suatu tempat masyarakat yang harus dikunjungi itu harus sampai. Yeah. Nah, sekarang ini kan kita lihat itu mobilnya Pak Gubernur aja sering mogok di tengah jalan tuh, Sen. Jadi betul kalau dia berpikir harus saya punya mobil tangguh. Iya, iya, iya. Ya, itu betul. Ya. Kalau saya dengan sumber daya alam kita yang begitu besar, sebetulnya para pejabat, katakanlah bupati, gubernur itu yang radius wilayahnya, contoh misalnya kayak Kutai Timur, kayak gubernur Kaltim, sudah seyogyanya itu dia punya helikopter. Iya, iya, iya. Iya kalau saya, Iya, iya. karena saya tahu medannya ini di Kalimantan Timur. Nah, jadi kalau orang itu berteriak ini dan itu, dia hanya melihat sepihak bahwa kenapa dalam rangka efisiensi anggaran ini kok malah pejabatnya ini berpoya-poya untuk membeli mobil tangguh. Iya, iya. Gitu loh. Nah, mobil tangguh itu kan ada dua macam. Ada kayak yang dibeli Pak Gubernur, ada juga Land Cruiser Iya, iya, iya. yang sering dipakai para TNI itu. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau orang luar mengatakan mobil itu mahal, bagi kita di Kalimantan Timur mobil itu tidak mahal. Iya. Karena apa yang diurusi pejabat negara sekarang itu jauh lebih besar potensi sumber daya alam kita yang dibawa curi orang keluar daripada kita pakai untuk mengunjungi masyarakat kita. Nah, maka saya melihat bahwa ya inilah, tapi kita ini kan terkadang lata juga gitu. Jadi yang saya melihatnya bahwa memang persoalan Kaltim ini adalah persoalan yang harus kita melihat sumber daya alam kita kaya, tetapi masih banyak masyarakat yang
hidup di bawah garis kemiskinan, Ya. ya prasejahtera lah misalnya. Kita kan malam ini tidak bahas itu. Ya, Nanti saya akan membuat podcast khusus terkait dengan mobil dinas 8,5 miliar itu. iya, Karena ya betul apa yang dikatakan Pak Andi, akan tetapi di tengah bangsa kita melakukan efisiensi, ya wajar kalau diserang oleh netizen. iya, Tapi kan kita tidak bahas itu. Iya. Yang kita bahas malam ini adalah Hanura. iya, Nah, Pak Andi kan tadi mengatakan ada 5 orang. iya, Dan akhirnya kecantollah Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau di Hanura DPW atau apa? DPD, DPD ya, Dewan Iya. Pimpinan Daerah ya. ya provinsi. Provinsi ya. Ya, kalau di sini PAC, PAC ya. Dewan Pimpinan Cabang. Nah, Iya. kepincutlah Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur ke Mas Marno. Iya, Iya. Lalu Pak Andi setelah dimisioner sebagai Ketua DPC Hanura Kutai Timur, sekarang di mana? ya, Di partai politik maksud saya. ya. Jadi alhamdulillah setelah saya serahkan jabatan saya sebagai ketua kepada Kakanda Sumarno, ternyata Bung Ketua Haji Marsidik selaku Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur meminta saya untuk menjadi Ketua OKK di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas itulah amanat beliau yang diberikan ke saya. Maka saya sekarang ini tadinya itu setelah saya menyerahkan kepada saudara Marno jabatan saya itu dengan harapan ini mengurangi potensi politik berkeliling, karena bagaimanapun juga Kutai Timur ini kan 18 kecamatan. Nah, kita harus keliling. Jadi terasa dengan usia kita sekarang ini yang sudah Iya. ya 65 tahun. Usia boleh muda, Iya. tapi kan semangatnya tetap muda. Iya. Apa, usia boleh tua, tapi kan semangatnya bisa tetap muda kan? Ya, jadi saya bilang ya mudah-mudahan ini berkurang beban. Tapi ternyata saya dipercayakan oleh Bung Ketua Haji Marsidik ya jadi ketua OKK, maka saya punya kewajiban juga untuk keliling 10 kota kabupaten Iya, iya. dalam rangka memberikan edukasi kepada teman-teman yang menjadi pengurus di setiap daerah kabupaten. Oke, jadi setelah dimisioner sebagai ketua Kutim, sekarang di provinsi sebagai ketua OKK. Iya. Itu salah satu jabatan strategis sebenarnya. Iya, betul. Tanggung jawab besar itu bagaimana organisasi ini, organisasi kepartaian ini bisa betul-betul menelurkan kader-kader yang luar biasa Iya. di 10 kabupaten kota. Mas Marno, Siap. Iya. PDI Perjuangan sudah, Sudah. Demokrat sudah, Gerindra sudah. Sudah. Kemarin partai apa tuh? Perindo sudah. Apalagi partai PKN. ya PKN ya. Ya, pernah. PKN. Selesai. Ya. Ini masuk 6 nih. Iya, Iya. Hanura. Hanura. Kenapa Hanura? Jadi gini. Pada waktu kita ditawari Ya. bagaimana kalau di Hanura gitu. Jadi sebenarnya setelah itu kita kaji, saya tidak langsung juga terima, kita kaji. Setelah kita kaji, ternyata Hanura ini partai yang bagus, partai menengah bagus. Iya. Tergantung ini nanti bagaimana cara menakodai saja. Iya, Gitu. iya, iya. Apalagi ketua DPD Iya. kebetulan dari Kutai Timur, Kang Hatta. Iya, iya, iya. Beliau cukup loyal di dalam segi berpolitiknya, cukup loyal terus partainya gitu. Nah, setelah itu saya didukung dengan para tokoh-tokoh yang siap bergabung di Hanura. Iya. Itu cukup solid, cukup Iya. kuat, Antusias mereka. antusias. Maka pada waktu itu saya langsung terima gitu. Dan alhamdulillah memang begitu kita sudah diserai, sudah terbentuk sebuah DPC Iya. dan pengurusnya, orang-orang itu
sangat loyal dan solid. Jadi ini lebih solid seperti saya dulu seperti dia di Demokrat sama-sama di Gerindra. Ini Hanura ini lebih solid. Iya, iya, iya. Pokoknya dari pengurus saya mulai dari ketua sekretaris bendara semuanya solid. Apalagi didukung arahan dari bahwa sekretarisnya itu tuh Jamila cukup penguasa juga. Iya, iya, iya. Terus bendaranya Bu Nur Aini cukup lumayan juga di situ. Dan kita tawarkan di setiap kecamatan. Ternyata Hanura itu sangat diminati dan diterima oleh masyarakat Kutai Timur. Ini luar biasa ya. Di situ ada Jamila. Jamila itu memang lincah dalam hal kesekretariatan. Nah, yang membuat saya agak tersentak itu ketika menyebut salah satu tokoh wanita, ya kan, Ibu Nureni, Ya, siap. yang ngurus umroh itu ya. Iya. Wah, itu luar biasa. Iya, dia punya jaringan juga tuh di bawah tuh, ya kan. Apalagi beliau sangat intens mempromosikan ada produk pupuk itu. Siap. Sehingga dia punya jalur-jalur jaringan di lapangan. Ini luar biasa Nur ini. Saya baru tahu malam ini. Ternyata di situ ada Jamila, di situ ada Haja Nureni. Ya kan? Ini bisa memperkuat ini. Nah, kalau melihat seperti ini, Mas Marno, tadi sudah ngomong solidnya, soliditasnya luar biasa ini kan. Nah kemudian pasti kan ada target. Pasti ada target. Tidak ada partai politik itu tidak punya target perolehan kursi. Kemudian tadi hampir semua dipastikan bahwa partai politik itu semua bagus. Saya sepakat dengan Mas Marno. Tergantung siapa nahodanya, iya kan? Sehingga bisa membawa perahu partai politik ini bisa memperoleh kursi. Targetnya berapa, Mas? Jadi gini, setelah kami kaji dan kesolidan daripada Hanura dan diterima oleh masyarakat. Setiap kita itu datang langsung disambut antusias. Dan itulah yang pernah saya sampaikan bahwa usia itu boleh tua. Tapi semangat saya itu masih menggelora. Luar biasa. Bagaimana Hanura ini bisa mendapatkan kursi yang sebanyak-banyaknya. Target saya adalah Hanura ini satu praksi gemuk partai pemenang di Kutai Timur ini. Luar biasa. Kalau Mas Marno sudah menargetkan itu, apalagi ini kan masih panjang nih ke 2029 kalau tidak ada perubahan. Karena saya mendengar isu bahwa kemungkinan itu ada jeda 2 tahun tuh ke tahun 2030 atau 2031 kan. Tetapi kan kita tidak usah pikir tuh. Itu kan urusan Mahkamah Konstitusi nanti. Betul. Tapi dalam waktu yang agak panjang ini kan baru 2026. Ada 3 tahun untuk bekerja bagaimana target itu bisa diperoleh. Nah, mesin-mesin partai ya Pak Mas Marno kan sudah paham tuh bahwa mesin partai itu mulai dari kabupaten, kecamatan sampai RT. Apa itu dilakukan juga tuh di Hanura? Sudah. Jadi begitu kita udah terbentuk DPC, maka langsung sekaligus kita tuh udah langsung bentuk yang namanya PAC. Ya, yang paling kenapa saya bilang sangat diminati? PAC-nya langsung membentuk ranting-ranting. Luar biasa. Jadi Hanura ini saat ini inilah satu-satunya partai yang punya PAC dan ranting. Terus tokoh yang mau maju nanti untuk di dalam legislatif itu nggak tanggung-tanggung. Tokoh-tokoh Kutai Timur sudah banyak yang mendaftar. Saya juga loh, ini kan masih jauh. Dan siap. Bahkan yang mendaftar itu siap ketokohannya, siap juga peluru-peluru yang sudah siap. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab begini, saya sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Andi bahwa masyarakat itu harus dirubah mindsetnya. Hanura maunya begitu, tetapi kan yang lain tidak begitu. Nah, ketika Partai Hanura tidak memberikan sesuatu, pasti ditinggal. Karena realitas politik kita kemarin kan kita lihat waktu pileg tuh.
pileg yang paling amburadul itu Hmm. di tahun kemarin itu, tahun 2024. Paling amburadul itu. Benar. Kenapa saya katakan paling amburadul? Ada yang sudah dikasih, ada yang lain datang, diterima juga tuh. Iya. Kan kasihan ini. Nah memang pendidikan politik untuk masyarakat itu perlu. Himbauan kepada masyarakat seperti yang dikatakan Pak Andi tadi itu, jangan putus untuk disampaikan kepada masyarakat kita bahwa ketika Anda memilih karena orang membawa amplop, ya hasilnya apa yang Anda rasakan sekarang ini. Iya. Iya kan? Contoh konkret, kemarin kan, ini mau maaf kembali, ada warga Kutai Timur yang memberi dampak bagusnya infrastruktur jalan di Kalimantan Timur. Tapi karena dia tidak pakai amplop, tidak duduk. Iya. Iya kan? Apa yang terjadi sekarang? Iya kan? Jadi beliau memperjuangkan itu setengah mati karena dia di luar kekuasaan. Ya. Tapi ketika dia di DPR kan dia selalu berteriak tuh, dia selalu bersuara tuh bagaimana infrastruktur jalan di Kalimantan Timur agar bagus, dan itu nyata, kelihatan kan? Iya. Kita bisa waktu itu merasakan bagaimana mulusnya dari Samarinda ke Sangatan. Tapi sekarang Kembali apalagi rusak. keadaan jalan kita kan tidak sama dengan daerah lain, misalnya di Sulawesi atau di daerah lain. Tanah kita, kontur tanah kita ini kan labil tuh. Ya. Ya kan? Nah, sekarang siapa yang memperjuangkan? Akhirnya dengan itu, nah nyambung tuh 8,5 miliar itu. Iya. Masyarakat Kalimantan Timur itu maunya perbaiki jalannya dulu. Baru beli mobil bagus, kan tidak masalah tuh. Ya, benar. Iya kan? Apalagi dalam keadaan negara yang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik. Ditambah dengan perang. Iya. Ini perang, kalau terjadi 1 bulan, lihat aja. Iya. Harga minyak pasti melonjak. Ekonomi anjlok. Pasti krisis global Iya. akan terjadi. Nah itu kan kita harus antisipasi itu. Nah Pak Andi, sebagai ketua OKK, ya tentu sudah biasa lah Pak Andi. Iya. Kan keliling-keliling itu kan juga membutuhkan bukan saja semangat ya, bukan saja energi, tetapi kan itu membutuhkan logistik juga tuh untuk Iya. ke lapangan gitu. Sebenarnya dari mana? Ini kan perlu juga diketahui ini. Iya. Jadi alhamdulillah setelah saya diberi kepercayaan oleh Bung Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur Haji Marsidi, ya rupanya Allah memberikan rezeki kepada saya. Iya. Ya artinya saya beli kendaraan yang tangguh Uish. untuk saya persiapkan keliling. Oh iya. Saya persiapkan keliling. Ya berkaitan dengan dari mana sumber pembiayaannya. Hanura ini kan tidak punya DPR. Ya. Ya baik di provinsi maupun di Kutai Timur. Oh di provinsi nggak ada juga ya? Ya, nggak ada. Iya. Jadi kemarin itu, jadi di sini itu kami sifatnya gotong royong. Gotong royong artinya kemarin kita musda besar-besaran, Ya. hampir 1 miliar biayanya itu semurni biaya Pak Ketua. Oh. Ya, uang ketua pribadi, uang kantong. Iya. Ya. Nah begitu pula saya. Saya keliling-keliling itu 10 kota kabupaten, saya tidak pernah minta Sama ketua. uang bensin sama ketua. Iya. Artinya ini dengan inisiatif sendiri, dengan pembiayaan sendiri, ya alhamdulillah, ya itik ayam. Ada ya, ayam ada itu ada. ya. jadi sekarang ini apa yang ada itu dulu kita pakai. Yang penting bagaimana Hanura ini bisa mencapai sebuah komunikasi secara intens. Nah, saya tertarik gitu masalah itu dan ayam. Tadi kan di luar kita ngobrol sama Mas Ketua, Iya. bahwa salah satu kelemahan kita di partai politik itu kurang memberdayakan masyarakat. Iya. Kan bisa melalui itu program peternakan ayam kampung, Iya. iya kan? Iya. Dikasih kepada ranting-ranting kita di masing-masing RT itu kan bisa mandiri mereka. Iya. Dan itu juga bisa mendukung program makan bergizi gratis Iya. itu. Benar, betul. Iya kan? Iya. Tapi Jadi ya memang harus ada pendampingan. Tidak bisa Iya. serta-merta nanti kita bangunnya 1000 ekor, jangan. nggak bisa. Mulai dari yang Iya. kecil dulu. Iya. Jadi saya dulu itu
beternak itu sudah kurang lebih 3 tahun baru bisa sukses. Nah, ilmunya memang harus rajin belajar, ada pendampingan. Nah, yang kedua, saya sependapat tadi itu dengan Kanda Om WP bahwa ini sekarang dunia secara global ini tidak baik-baik ini. Jadi nanti kalau terjadi peperangan ini betul pecah, maka perekonomian kita secara dunia itu akan drop. Nah, dengan adanya kita melakukan penguatan sumber daya nabati tadi itu, ya sandang pangan dan sebagainya, insya Allah ya kalau orang perang itu kan yang dibutuhkan kan makanan. Iya. Nah, sekarang siapa yang punya stok logistik, maka itu yang selamat. Jadi maka rupanya Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa kau harus usaha begini. Walaupun ada orang yang ya artinya memandang sebelah mata lah dengan kita ini, apa sih dia kan. Nah, tapi tidak apa-apa. Ketika nanti pemerintah menciptakan suatu swasembada pangan, maka kita sudah mulai. Orang baru mau berencana, kita sudah siapkan. Sudah siapkan. Luar biasa. Nah, itu kelebihannya. Nah, Mas Warno, ini kan program pemerintah pusat ya, makan bergizi gratis. Sebenarnya ini peluang. Saya akan mengundang Kepala SPPG APT Pranoto malam Rabu untuk bicara masalah MBG itu. Kemudian nanti didampingi oleh pemuda tim hebat. Karena saya melihat ini peluang. Iya kan, ini peluang untuk kita. Sebagai petani misalnya, itu kan peluang. Nah, selalu kan orang berteriak, "Woi, ngambil barang dari luar." Nah, pertanyaannya orang dalam tidak. Nah, gimana menyikapi ini, Mas Warno? Wah, itu sangat bagus sekali. Iya. Ini hubungannya dengan partai ya, pemberdayaan masyarakat. Saya ingin mau kembali dulu, saya ke partai dulu. Karena tadi kan belum selesai juga gitu. Ini kayaknya udah memang udah Hanura ini memang saat ini lagi digandrungi oleh masyarakat. Ternyata berarti setiap kita mau turun itu bukankah kita yang menyiapkan, kita mau turun ke kecamatan misalnya satu juta kemarin ke Rantau Pulung, itu sana udah menyiapkan sendiri, termasuk konsumsi semua udah disiapkan sama dia. Itu yang saya juga heran saya ke daerah Teluk Pandan, sana udah menyiapkan juga. Jadi memang saat ini masyarakat lagi gandrung sama si Hanura. Ya, kenapa masyarakat gandrung sama Hanura itu ya kembali tadi. Siapa dulu nahodanya kan? Jadi, kan gitu. Nah, makanya saya sampaikan kepada habis semuanya orang dan saya disitulah alasan saya tepat bahwa kenapa Hanura ini pasti dapat praksi. Karena memang saat ini lagi digandrungin oleh masyarakat. Entah karena apa, dulu jenuh sama yang lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas saat ini Hanura digandrungi oleh masyarakat. Ini luar biasa ini. Kader-kader Hanura di Kabupaten Kutai Timur ini harus berbangga nih. Dipimpin oleh Mas Marno yang punya visi ke depan. Tokoh-tokohnya itu solid. Saya nggak usah sebutkan tokoh yang berbobot. Bahkan ada tokoh masih muda, Pak, saya ingin berkarir di DPR nanti. Saya bilang, jangan main-main, itu perlu biaya. Dia buka tabungannya. Kamu masih muda punya 5 miliar, tak bilang gitu. Iya. Wah, bantu. Disitulah saya bilang, Hanura pasti satu praksi gemuk, dan insya Allah bonusnya itu satu praksi gemuk, partainya pemenang gitu. Kan gini Mas Marno, seperti yang saya katakan tadi, bahwa partai cerdas itu adalah mampu memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Salah satu sumber daya maksud saya itu seperti podcast ini. Iya kan? Nah, kita diskusi, ya, orang-orang kan baca tuh, lihat tuh, wah, ini ada perkembangan baru di Partai Hanura ini. Di situ nanti ada pemberdayaan masyarakat nih. Iya kan? Kenapa saya cenderung mendorong partai
meminta saya untuk menjadi ketua OKK di provinsi Kalimantan Timur. Ya, saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas itulah amanat beliau yang diberikan ke saya. Maka saya sekarang ini, tadinya itu setelah saya menyerahkan kepada saudara Marno jabatan saya itu dengan harapan ini mengurangi potensi politik berkeliling, karena bagaimanapun juga Kutai Timur ini kan 18 kecamatan. Nah, kita harus keliling. Jadi terasa dengan usia kita sekarang ini yang sudah Ya. ya 65 tahun. Usia boleh muda, Iya. tapi kan semangatnya tetap muda. Iya. Usia boleh tua, tapi kan semangatnya bisa tetap muda kan? Ya, jadi saya bilang ya mudah-mudahan ini berkurang beban. Tapi ternyata saya dipercayakan oleh Bung Ketua Haji Marsidik ya jadi ketua OKK, maka saya punya kewajiban juga untuk keliling 10 kota kabupaten Iya. dalam rangka memberikan edukasi kepada teman-teman yang menjadi pengurus di setiap daerah kabupaten. Oke, jadi setelah dimisioner sebagai ketua Kutim, sekarang di provinsi sebagai ketua OKK. Iya. Itu salah satu jabatan strategis sebenarnya. Iya, betul. Tanggung jawab besar itu bagaimana organisasi ini, organisasi kepartaian ini bisa betul-betul menelurkan kader-kader yang luar biasa di 10 kabupaten kota. Mas Marno, Siap. Ya. PDI Perjuangan sudah, Demokrat sudah, Gerindra sudah. Kemarin partai apa tuh? Perindo sudah. Apalagi partai PKN. ya PKN ya. Ya, benar. PKN. Selesai. Ya. Ini masuk 6 nih. Iya, Hanura. Hanura. Kenapa Hanura? Jadi gini, pada waktu kita ditawari Ya. bagaimana kalau di Hanura gitu. Jadi sebenarnya setelah itu kita kaji, saya tidak langsung juga terima, kita kaji. Setelah kita kaji, ternyata Hanura ini partai yang bagus, partai menengah bagus. Iya. Tergantung ini nanti bagaimana cara menakodai saja. Iya, Gitu. iya. Apalagi ketua DPD Iya. kebetulan dari Kutai Timur, Kang Hatta. Iya. Beliau cukup loyal di dalam segi berpolitiknya, cukup loyal terus partainya gitu. Nah, setelah itu saya didukung dengan para tokoh-tokoh yang siap bergabung di Hanura. Iya. Itu cukup solid, cukup kuat, Antusias mereka. antusias. Maka pada waktu itu saya langsung terima gitu. Dan alhamdulillah memang begitu kita sudah diserai, sudah terbentuk sebuah DPC dan pengurusnya, orang-orang itu sangat loyal dan solid. Jadi ini lebih solid seperti saya dulu seperti dia di Demokrat sama-sama di Gerindra. Ini Hanura ini lebih solid. Iya. Pokoknya dari pengurus saya mulai dari ketua sekretaris bendara semuanya solid. Apalagi didukung arahan dari bahwa sekretarisnya itu Bu Jamila cukup penguasa juga. Iya. Terus bendaranya Bu Nur Aini cukup lumayan juga di situ. Dan kita tawarkan di setiap kecamatan. Ternyata Hanura itu sangat diminati dan diterima oleh masyarakat Kutai Timur. Ini luar biasa ya. Di situ ada Jamila. Jamila itu memang lincah dalam hal kesekretariatan. Nah, yang membuat saya agak tersentak itu ketika menyebut salah satu tokoh wanita, ya kan, Ibu Nureni. Iya, siap. Yang ngurus umroh itu ya. Iya. Wah, itu luar biasa. Iya, dia punya jaringan juga tuh di bawah tuh, ya kan. Apalagi beliau sangat intens mempromosikan ada produk pupuk itu. Siap. Sehingga dia punya jalur-jalur jaringan di
ke lapangan. Gitu. Ini luar biasa Nur ini. Saya baru tahu malam ini. Iya. Ternyata di situ ada Jamila, Iya. di situ ada Haja Nureni. Iya. Ya kan? Ini bisa memperkuat ini. Iya, Nah, Siap. kalau melihat seperti ini, Mas Marno, tadi ada sudah ngomong solidnya, soliditasnya luar biasa ini kan. Nah kemudian pasti kan ada target, Target pasti. pasti ada target. Tidak ada partai politik itu tidak punya target perolehan kursi. Kemudian tadi hampir semua dipastikan bahwa partai politik itu semua bagus. Saya sepakat dengan Mas Marno, tergantung siapa Siap. nahodanya, Siap. iya kan, sehingga bisa membawa perahu partai politik ini Siap. bisa memperoleh kursi. Ya. Targetnya berapa, Mas? Jadi gini, setelah kami kaji dan kesolidan daripada Hanura dan diterima oleh masyarakat, Iya, jadi iya, iya. setiap kita itu datang langsung disambut antusias dan itulah yang pernah saya sampaikan bahwa usia itu boleh tua, Ya, tapi semangat saya itu masih menggelora. luar biasa. Bagaimana Iya, iya, Hanura ini bisa mendapatkan Iya, iya, kursi yang sebanyak-banyaknya. Target saya adalah Hanura ini satu praksi gemuk partai pemenang di Kutai Timur ini. Luar biasa. Iya. Kalau Mas Marno Amin, amin. sudah menargetkan itu, apalagi ini kan masih panjang nih Iya. ke 2029 kalau tidak ada perubahan. Karena saya mendengar isu bahwa kemungkinan itu ada jeda 2 tahun tuh ke tahun 2030 atau 2031 kan. Iya. Tetapi kan kita tidak usah pikir tuh. Itu kan urusan Mahkamah Konstitusi nanti. Betul. Tapi dalam waktu yang agak panjang ini kan baru 2026. Iya. Ada 3 tahun untuk bekerja bagaimana target itu bisa diperoleh. Nah, mesin-mesin partai ya Pak Mas Marno kan sudah paham tuh bahwa mesin partai itu mulai dari kabupaten, kecamatan sampai RT. Apa itu dilakukan juga tuh di Hanura? Sudah. Jadi begitu kita udah terbentuk DPC, maka langsung sekaligus kita tuh udah langsung bentuk yang namanya PAC. Oh, Ya, yang paling kenapa saya bilang sangat diminati? PAC-nya langsung membentuk ranting-ranting. wih, luar biasa. Jadi, ya. Hanura nih saat ini, Iya. inilah satu-satunya partai yang punya PAC dan ranting. Terus tokoh yang mau maju nanti untuk di dalam legislatif itu nggak tanggung-tanggung. Iya. Tokoh-tokoh Kutai Timur sudah banyak yang mendaftar. Wih. Saya juga loh, ini Iya, kan iya. masih jauh. Iya. Dan siap. Bahkan yang mendaftar itu siap ketokohannya, siap juga peluru-peluru yang Nah, disiapkan. itu yang paling penting. Iya. Itu yang paling penting. Sebab begini, saya sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Andi bahwa masyarakat itu harus dirubah mindsetnya. Benar. Hanura maunya begitu, tetapi kan yang lain tidak begitu. Nah, ketika Partai Hanura tidak memberikan sesuatu, pasti ditinggal. Karena realitas politik kita kemarin kan kita lihat waktu pileg tuh. Iya. Pileg yang paling amburadul itu di tahun kemarin itu, tahun 2024. Paling amburadul itu. Benar. Kenapa saya katakan paling amburadul? Ada yang sudah dikasih, ada yang lain datang, diterima juga tuh. Iya. Kan kasihan ini. Nah, memang pendidikan politik untuk masyarakat itu perlu. Himbauan kepada masyarakat seperti yang dikatakan Pak Andi tadi itu jangan putus untuk disampaikan kepada masyarakat kita bahwa ketika Anda memilih karena orang membawa amplop, ya hasilnya apa yang Anda rasakan sekarang ini. Iya. Iya kan? Contoh konkret, kemarin kan ini mau maaf kembali. Ada warga Kutai Timur yang memberi dampak bagusnya infrastruktur jalan di Kalimantan Timur. Tapi karena dia tidak pakai amplop, tidak duduk. Iya. Iya kan? Apa yang terjadi sekarang? Iya kan? Jadi beliau memperjuangkan itu setengah mati karena dia di luar kekuasaan. Ya. Tapi ketika dia di DPR kan dia selalu berteriak tuh, dia selalu bersuara tuh bagaimana infrastruktur jalan di Kalimantan Timur agar bagus, dan itu nyata, kelihatan kan? Iya. Kita bisa waktu itu merasakan bagaimana mulusnya dari Samarinda ke Sangatta. Betul. Tapi sekarang
Apalagi keadaan jalan kita kan tidak sama dengan daerah lain. Misalnya di Sulawesi atau di daerah lain. Tanah kita, kontur tanah kita ini kan labil tuh. Iya kan? Nah, sekarang siapa yang memperjuangkan? Akhirnya dengan itu, nah nyambung tuh 8,5 miliar itu. Masyarakat Kalimantan Timur itu maunya perbaiki jalannya dulu. Baru beli mobil bagus, kan tidak masalah tuh. Benar. Iya kan? Apalagi dalam keadaan negara yang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik. Ditambah dengan perang. Ya. Ini perang, kalau terjadi 1 bulan, lihat aja. Iya. Harga minyak pasti melonjak. Ekonomi anjlok. Pasti krisis global Iya. akan terjadi. Nah, itu kan kita harus antisipasi itu. Nah, Pak Andi, sebagai ketua OKK, ya tentu sudah biasa lah Pak Andi. Iya. Kan keliling-keliling itu kan juga membutuhkan bukan saja semangat ya, bukan saja energi, tetapi kan itu membutuhkan logistik juga tuh untuk Iya. lapangan gitu. Sebenarnya dari mana? Ini kan perlu juga diketahui ini. Iya. Jadi alhamdulillah setelah saya diberi kepercayaan oleh Bung Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur Haji Marsidi, ya rupanya Allah memberikan rezeki kepada saya. Iya. Ya artinya saya beli kendaraan yang tangguh Uish. untuk saya persiapkan keliling. Oh iya. Saya persiapkan keliling. Ya berkaitan dengan dari mana sumber pembiayaannya. Hanura ini kan tidak punya DPR. Ya. Ya baik di provinsi maupun di Kutai Timur. Oh di provinsi enggak ada juga ya? Ya, enggak ada. Iya. Jadi kemarin itu, jadi di sini itu kami sifatnya gotong royong. Gotong royong artinya kemarin kita musda besar-besaran, Ya. hampir 1 miliar biayanya itu semurni biaya Pak Ketua. Oh. Ya, uang ketua pribadi, uang kantong. Iya. Ya. Nah begitu pula saya. Saya keliling-keliling itu 10 kota kabupaten, saya tidak pernah minta Sama ketua. uang bensin sama ketua. Iya. Artinya ini dengan inisiatif sendiri, dengan pembiayaan sendiri, ya alhamdulillah, ya itik ayam. Ada ya, ayam ada itu ada. ya. jadi sekarang ini apa yang ada itu dulu kita pakai. Yang penting bagaimana Hanura ini bisa mencapai sebuah komunikasi secara intens. Nah, saya tertarik gitu masalah itu dan ayam. Tadi kan di luar kita ngobrol sama Mas Ketua. Iya. Bahwa salah satu kelemahan kita di partai politik itu kurang memberdayakan masyarakat. Iya. Kan bisa melalui itu program peternakan ayam kampung. Iya. Iya kan? Iya. Dikasih kepada ranti-ranti kita di masing-masing RT itu. Itu kan bisa mandiri mereka. Iya. Dan itu juga bisa mendukung program makan bergizi gratis Iya. itu. Benar, betul. Iya kan? Iya. Tapi Jadi ya memang harus ada pendampingan. Tidak bisa Iya. serta-merta nanti kita bangunnya 1.000 ekor, jangan. nggak bisa. Mulai dari yang Iya. kecil dulu. Iya, jadi saya dulu itu beternak itu sudah kurang lebih 3 tahun baru bisa sukses. Nah, ilmunya memang harus rajin belajar, Oh, iya. ada pendampingan. Iya. Nah, yang kedua, saya sependapat tadi tuh dengan Kanda Om WP bahwa ini sekarang dunia secara global ini tidak baik-baik ini. Jadi nanti kalau terjadi peperangan ini betul pecah, maka perekonomian kita secara dunia itu akan drop. Nah, dengan adanya kita melakukan penguatan sumber daya nabati tadi itu, ya sandang pangan dan sebagainya, insya Allah ya kalau orang perang itu kan yang dibutuhkan kan Makanan. makanan. Iya. Nah sekarang siapa yang punya stok logistik, Iya. maka itu yang selamat. Iya. Jadi maka rupanya Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa kau harus usaha begini. Iya. Walaupun ada orang yang ya artinya memandang sebelah mata lah dengan kita ini apa sih itu ya kan. Nah tapi tidak apa-apa. Ketika nanti pemerintah menciptakan suatu swasembada pangan,
maka kita sudah mulai. Orang baru mau berencana kita sudah Kita sudah siapkan. Sudah siapkan. Luar biasa. Nah, itu kelebihannya. Nah, Mas Warno, ini kan program pemerintah pusat ya, makan bergizi gratis. Ya. Sebenarnya ini peluang. Saya akan mengundang Kepala SPPG APT Pranoto malam Rabu untuk bicara masalah MBG itu. Kemudian nanti didampingi oleh pemuda tim hebat. Karena saya melihat ini peluang. Iya kan, ini peluang untuk kita. Sebagai petani misalnya, Iya. itu kan peluang. Iya. Nah selalu kan orang berteriak, woi ngambil barang dari luar. Nah pertanyaannya orang dalam tidak. Nah gimana menyikapi ini Mas Warno? Wah, itu sangat yang bagus sekali. Iya. Ini hubungannya dengan partai ya, pemberdayaan masyarakat. Saya ingin mau kembali dulu, saya ke Iya. partai dulu. Iya. Karena tadi kan belum selesai juga gitu. Ini kayaknya udah memang udah Hanura ini memang saat ini lagi digandrungi oleh masyarakat. Iya. Ternyata berarti setiap kita mau turun itu bukankah kita yang menyiapkan, kita mau turun ke kecamatan misalnya satu juta kemarin ke Rantau Pulung, Iya. itu sana udah menyiapkan sendiri, termasuk konsumsi semua udah disiapkan sama dia. Itu yang saya juga heran saya. Iya. Saya ke daerah Teluk Pandan, sana udah menyiapkan juga. Jadi memang saat ini masyarakat lagi gandrung sama si Hanura. Ya, kenapa masyarakat gandrung sama Hanura itu ya kembali tadi. Nah. Siapa dulu nahodanya Ya, kan? jadi- Kan gitu. Nah makanya saya sampaikan kepada habis semuanya orang dan saya semua, disitulah alasan saya tepat bahwa kenapa Hanura ini pasti dapat praksi, Iya. karena memang saat ini lagi digandrungin oleh Iya. masyarakat, entah karena apa dulu jenuh sama yang lain, Ya. kita tidak tahu, tapi yang jelas saat ini Hanura digandrungi oleh masyarakat. Ini luar biasa ini. Nah. Kader-kader Hanura di Kabupaten Kutai Timur ini harus berbangga nih. Iya. Dipimpin oleh Mas Marno yang punya visi ke depan. Tokoh-tokohnya itu solid semua. Saya nggak usah sebutkan tokoh yang berbobot. Bahkan ada tokoh masih muda, Pak, saya ingin berkarir di DPR nanti. Saya bilang, "Oh, jangan main-main, Iya, itu iya. perlu biaya." Iya. Dia buka tabungannya. Kamu masih muda punya 5 miliar, tak bilang gitu. Iya. Wah, bantu. Disitulah saya bilang, Hanura pasti satu praksi gemuk, dan insya Allah bonusnya itu satu praksi gemuk, partainya pemenang gitu. Kan gini Mas Marno, seperti yang saya katakan tadi bahwa partai cerdas itu adalah mampu memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Salah satu sumber daya maksud saya itu seperti podcast ini. Iya kan? Nah, kita diskusi, ya, orang-orang kan baca tuh, lihat tuh, wah ini ada perkembangan baru di Partai Hanura ini. Di situ nanti ada pemberdayaan masyarakat nih, iya kan? Kenapa saya cenderung mendorong partai? Oke, Ya. kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis, Ya. bukan kesalahan teknis, lah itulah teknologi kita kan, apalagi kita di kampung ini kan, Iya. internet kita kadang Lelet. lelet, Ya. ya, walaupun baru-baru juga diisi. Iya. Ya. Bilang orang Jakarta lemot. Lemot, iya kan. Padahal kita tidak lemot ini. Orang-orang tua yang punya semangat ini yang berbicara kan. Iya. Nah kita lanjut Mas Iya. Marno. Tadi waktu ke desa-desa itu diskusi terkait dengan mereka tuh. Jadi setiap kita turun ke desa-desa, kita langsung diskusikan dengan menyikapin, ya sekarang ini boleh dibilang ekonomi lagi sedang kurang baik. Iya. Gitu. Dia sudah persiapan. Iya. Gitu, yang berkebun gitu. Salah satunya yang tadi, bahkan sekarang hampir setiap rumah itu dia sudah pelihara ayam bertelur. Itu setiap rumah itu ada yang ya dia tidak banyak, misalnya untuk memakan sehari-hari Iya, satu keluarga punya 10 ekor. 10 ekor. Itu sekarang udah berjalan. Itu luar biasa sebenarnya hasilnya itu. Saya kira Pak Andi sudah rasakan. Iya. Katakanlah ayam petelur di ayam kampung itu ada jenis ayam Elba misalnya. Itu setiap hari bisa bertelur itu. Iya. Dengan umur tertentu misalnya 5 bulan itu sudah boleh belajar bertelur. Ya, Nah, kalau 10 ekor ya katakanlah satu hari 8 ekor yang bertelur.
disimpan misalnya 10 hari kan 80 ekor, itu masukkan mesin tetas, dia sudah jadi DOC itu. Iya. Dan itu bisa jadi duit itu. Ketika DOC-nya itu dijual lagi ke masyarakat. Selain jual telur misalnya kan. Kadang kita kan di sini ada kekeliruan kita di sini tuh. Kadang pekerjaan-pekerjaan kecil seperti ini dianggap remeh. Karena otak kita itu selalu berpikir tambang. Iya kan? Sementara kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari tambang itu. Siap. Ya, yang kita dapatkan dari tambang itu kan debu. Debu. DBH-nya juga sudah di otak-atik di pusat. Akhirnya ya kita seperti pertanyaan tadi, Pak, ekonomi kita di Kutai Timur agak mandek rasanya. Lagi- Bukan hanya di Kutai Timur, Pak. Lagi sedang tidak baik. Bukan hanya di Kutai Timur, Iya, hampir 10 kabupaten hampir di semua daerah mengalami hal Benar, seperti yang kita. se-Indonesia. Kecuali kota-kota besar yang industri UMKM-nya sudah maju. Nah, kalau daerah-daerah seperti kita ini di Kalimantan Timur nih, sangat berat kehidupan itu. Jadi memang Mas itu bukan Kutai Timur saja. Iya. Saya punya keluarga kan banyak yang di Jawa. Iya. Itu sering dia menaiki. Kondisi di Jawa juga sama. Sama. Lagi susah sekali. Betul. Begitu. Jadi ini kayaknya ekonomi ini merata. Iya. Jadi bukan Kutai Timur saja, bahkan merata di Jawa juga begitu. Di mana-mana juga sama juga gitu. Itu. Ya makanya sesuai tadi Hanura mengambil langkah itu tadi, kita turun ke desa-desa, program-program ayam bertelur itu mulai kita dan itu hampir tiap rumah itu ada di sini. Ini kan luar biasa ini Hanura ini. Betul-betul Siap. apa ya? Iya. Makna dari hati nurani rakyat itu bisa dipegang. Ya. Sehingga ya mudah-mudahan dengan gerakan Hanura Kutim yang dipimpin atau dinahodai oleh Mas Ketua Pak Marno bisa terwujud tuh satu praksi ini. Satu praksi gemuk insya Allah. Nah itu dia tuh. Apalagi kalau strategi pemberdayaan masyarakatnya sudah berjalan dengan bagus, iya kan? Iya. Kan ada juga begini, ini kesalahan teman-teman juga di caleg. Oh saya kan sudah berdayakan mereka. Kan masyarakat kita hari ini ya tidak melihat apa yang kamu kasih kemarin, Benar. tetapi yang dia lihat itu apa yang kamu kasih sekarang. Iya benar. Yang kemarin itu dilupa tuh. Benar. Iya kan? Jadi wajar misalnya seperti keluhan Pak Andi tadi bahwa ketika mereka duduk dia tidak pikirkan lagi tuh Benar. masyarakatnya. Iya. Mikirkan bagaimana duitnya kembali. Iya. Iya kan? Nah ini kalau kita diskusikan ini agak panjang terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya. Jadi begini, kami di DPD, jadi saya sebagai ketua OKK, Haji Marsidik sebagai ketua DPD Kaltim bersama sekretaris dan bendahara, kami telah merumuskan satu polse bagaimana Hanura itu memiliki calon legislatif nanti itu benar-benar tangguh. Jadi tangguh pemikirannya, Ya. tangguh ekonominya, dan punya kemandirian terakhir nyali. Nah, salah satu apa? Saya beri masukan kepada Bung Ketua, kita lakukan outbound. Iya. Jadi di dalam pelaksanaan outbound nanti itu kita akan undang semua ketua-ketua dan sekretaris di 10 kota kabupaten ditambah dengan PAC-PAC-nya. Nah di situ nanti digembleng mentalnya, Iya. digembleng fisiknya, digembleng pengetahuannya Iya. di dalam outbound itu. Nah nanti kita akan nanti instrukturnya itu kita datangkan bisa dari kepolisian, bisa dari TNI, bisa dari kejaksaan. Jadi sehingga dia duduk nanti dia betul-betul bisa menjadi DPR suri teladan, bahwa hal-hal yang melanggar hukum dia tidak akan melakukan, dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dia respect. Iya. Ya, dia respect untuk membantu dan dia hadir di sana. Nah itu rencana kita dari Hanura, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud karena manusia
bercita-cita, tapi Allah yang menentukan. Tetapi ini Pak Ketua sudah merencanakan ini semua, dan nanti mungkin kita akan laksanakan di daerah Sanga-Sanga sana. Iya. Luar biasa. Tapi memang Hanura ini didukung oleh alam. Hanura didukung oleh alam. Alam. Iya. Ya, alam itu memang, jadi tidak aneh kalau nanti Hanura ini memenangkan, karena memang didukung alam. Alam lagi berpihak sama Hanura. Iya. Luar biasa. Iya. Iya kan, tadi kan saya bilang, tadi kan Mas Ketua bilang, oh kita diterima di berbagai lapisan masyarakat di kecamatan ini. Iya kan, siapa dulu nahodanya kan? Artinya memang hubungan kedekatan sosial Mas Marno dengan beberapa tokoh-tokoh di lapangan kan sudah kita bisa baca lah. Masyarakat Tatupulu, apalagi di setiap ajang pilkada kan Mas Marno belum orang jalan sudah jalan tuh beliau. Itulah yang membuat juga masyarakat semakin yakin dan percaya kepada Mas Marno. Apalagi waktunya ini panjang, jadi sosialisasinya juga panjang. Tidak sama dengan kemarin waktu Benar. waktu PPRN itu kan. Benar. Itu kan singkat sekali tuh. Tidak ada waktu Mas Marno 2 untuk bulan aja. 2 bulan ya? Iya. Tidak ada waktunya Tidak. untuk melakukan akselerasi di lapangan. Nah ini waktu panjang, saya yakin bisa. Ada perwakilan dari Partai Hanura di DPR, khususnya Pasti ada. di Bukit Pelangi. Iya. Yakin saya. Ya. Apalagi didukung oleh tokoh-tokoh yang Siap. tadi itu, ya kan? Pak Marsidi, ya kan? Kemudian Jamila, Haji Nureni. Ini tokoh-tokoh yang sebenarnya jarang tampil, tetapi beliau ini adalah pekerja-pekerja Siap. keras dan selalu juga ikut pergerakan politik, sehingga ini bisa memperkaya, memperkuat Hanura sehingga bisa menembus Satu praksi. Gemuk. bukan praksi kurus. Praksi gemuk. Loh, yang diuntungkan itu saya. Iya, Saya iya. usia itu kan sudah 60. Mhm. Tapi perasaan saya Ya. baru 30 saya ini. Dulu saya tuh juga enjoy kemana-mana. Iya. Saya kadang-kadang, loh aku kok nggak capek-capeknya gitu. Iya. Justru kalau tidak bergerak capek ya. Capek gitu. Itu rata-rata tuh. Rata-rata teman-teman yang di sejak muda melakukan pergerakan itu, ketika tua pasti merasa justru capek kerja dan bergerak. Itu juga saya rasakan. Ya kan? Kan orang bilang ngapain lagi om itu ada podcast. Dia tidak tahu bahwa podcast itu olah pikir. Iya. Supaya pikiran kita itu apa ya? Selalu berkembang. Ngapain lagi itu mau tanam cabai, tanam apa ya? Supaya tubuh kita bergerak. Betul. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya. Benar. Itulah orang tua kan. Oke, closing statement dari Pak Andi terkait dengan Hanura menyapa warga Kabupaten Jatimur. Ya. Jadi alhamdulillah setelah Hanura ini diambil alih atau dipimpin oleh Haji Marsidi, Ya, hampir 10 kota kabupaten semua sudah kita laksanakan muscap. Dan sepanjang sejarah Hanura itu baru ini yang terjadi. iya. Ada muscap keliling kita nih. Iya. Jadi nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ketuanya masih muda, masih energik, Punya semangat. punya semangat. Jadi dia memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna. Iya. Artinya kapasitas, elektabilitas, isi tas. Wis. Iya, Jadi terpenuhi. ya terpenuhi Iya. ketuanya ini. Nah, sehingga saya yakin Hanura ini di Kutai Timur bisa dapat 1 fraksi, di provinsi juga bisa dapat 1 fraksi, dan di RI mudah-mudahan kita tembus bisa 2 atau 3 kursi di RI. Itu harapan kita. Iya. Ditambah lagi dengan ketua kita ini walaupun tua tapi semangatnya luar biasa, Pak Oso. Iya. Iya. Ya, kalau kemarin itu kenapa Hanura tidak dapat
kursi di RI karena beliau memang kurang lebih 4 tahun itu sakit. Oh. Ya sakit, berobat ke Singapura terus bola-balik, tapi kali tahun ini beliau sudah betul-betul eksis keliling seluruh Indonesia, keliling melihat partainya dipimpin orang-orang yang ada di provinsi itu. Semuanya kelihatannya beliau melakukan perombakan, perollingan. Memang betul-betul diambil itu orang-orang yang punya kapasitas, elektabilitas, isitas, dan punya kemampuan kecerdasan dalam berpikir. Itu Pak Oso. Nah, itu yang saya melihat Hanura sekarang ini. Ya, dan Kutai Timur ya sebagaimana cita-citanya Kanda Marno bahwa insya Allah akan dapat satu praksi. Kalau bisa itu ya harus, karena bagaimanapun juga ketua di sini, ketua OKK di sini. Jadi artinya kita ini kan membantu gitu loh, ya membantu. Ya walaupun di tempat lain juga kita bantu, kita keliling, tapi kita hari-hari di sini kan bisa berkomunikasi. Ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan Saudara Marno diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Kanda Om WP diberi panjang umur. Amin. Supaya kita terus di edukasi melalui podcastnya ini. Tidak jenuh-jenuh, ya kan? Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di Kabupaten Kutai Timur, bahwa mari kita bersatu, berkumpul di Hanura berdasarkan hati nurani kita. Luar biasa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua, statement terakhir. Ya, yang jelas Hanura ini sesuai harapan dan bukan cita-cita lagi, harapan saya. Karena apa? Ketua DPD-nya itu masih muda dan loyal. Apa yang disampaikan sama Dinda apa tadi itu benar. Dia loyal dan semangat. Ya, DPD juga harus lebih loyal dan semangat lagi. Apalagi masyarakatnya sudah menerima dan semua pengurus Hanura menjadi satu. Nggak ada alasan untuk tidak satu fraksi. Jadi dan saya yakinkan bahwa Hanura Kutai Timur itu satu fraksi gemuk dia, gitu. Bukan fraksi kurus lagi nanti. Bukan fraksi kurus. Kurus lagi. Bisa, kalau dia gemuk bisa disembelih pada saat Idul Adha. Dan sesuai itu sudah didukung oleh alam. Ya. Kita sudah melihat bahwa di dapil 1 ada isinya, di dapil 2 ada isinya, di dapil 5 ada isinya, dapil 3 dan dapil 4. Jadi hampir semua dapil sudah diprediksi calon-calonnya, tokoh-tokohnya ada semua. Luar biasa. Dan kebetulan tokoh-tokoh yang memang benar-benar dia semangat maju, bukan sekedar maju-majuan, dia maju bagaimana dia bisa memberi inspirasi kepada pemerintah yang dari masyarakat sehingga Kutai Timur menjadi makmur. Luar biasa. Hanura Kabupaten Kutai Timur yang merekatkan hati nurani rakyat itu bercita-cita memakmurkan rakyat Kabupaten Kutai Timur. Salah satu jalannya adalah mereka punya harapan, mereka punya cita-cita, mereka punya semangat untuk menghadirkan satu praksi di DPRD Kabupaten Kutai Timur. Partai yang cerdas adalah partai yang bisa memanfaatkan semua potensi sumber daya yang ada di daerah agar supaya sumber daya itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan partai politik yang ada di daerah ini. Nah, salah satu partai cerdas itu adalah Partai Hanura. Tadi sudah kita dengarkan bahwa Partai Hanura ini selain didukung oleh alam, juga didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Harapannya memang, kalau misalnya dia tidak bisa satu partai, satu praksi gemuk, satu praksi kurus saja tidak masalah. Yang penting apa yang disampaikan oleh Mas Ketuanya tadi itu adalah sebuah harapan, dan saya pikir dia atau beliau akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya agar supaya masyarakat ini
tidak saja terikat batinnya kepada partai politik yang memberikan sumber daya yang dimiliki partai agar mereka berdaya, akan tetapi juga sebagai kader-kader partai di lapangan yang bisa menjadi benteng-benteng partai politik, benteng-benteng hati nurani rakyat, sehingga apa yang Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kutai Timur harapkan bisa terbukti pada pemilu legislatif di 2029. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.